dengan waktu kamu kemarin yang uji normalitas yang latihan. Jadi dua data itu diuji normal sama diuji homogen. Jadi sama, cuma agak sedikit beda ya. Kalau normalitas itu kan bikin copy, ya dikasih kode kelas 1 KB ya kan. Terus ini di copy, postese kontrol kayak kode loro KB ya. Ini di copy semua kodenya 3 gitu ya semua. Terus ini di copy kodenya 4. Kalau ini enggak, homogenitas itu harus sama. Jadi gini, homogenitas itu kan untuk menguji kesamaan atau ketidaksamaan ya, variannya tidak sama atau sama ya, homogen atau tidak. Nah itu datanya itu kayak kelompok yang sama. Jadi pretest sama pretest, posttest sama posttest. Maka pretest ini langkah pertama, kamu copy semuanya sampai data di paling bawah. Nah ini kan 35 di copy. Kalau sudah di copy, diletakkan di sini, di copy gitu ya. Nah, lalu dikasih kelasnya 1. Nah, sampai ke bawah. Sampai ke bawah, ini pretest dulu. Nah, baru nanti copy lagi di bawahnya ini adalah pretest yang kelas eksperimen. Copy lagi bawahnya sampai habis. Habis itu diberi kode 2. Coba sekarang lakukan, sekarang ditunggu, ayo. Jadi pretest sama pretest, ya pretest sama pretest. Nah ini kan pretest. Nah pretestnya yang kelompok A copy, taruh sini, kasih kode 1. Pretest 2, yang B copy di bawahnya kasih kelas 2. Ditunggu, yuk lakukan satu-satu. Nah, sudah? Masih ada yang belum? Nah, ditunggu. Sudah sampai sini? Sudah atau belum nak? Sudah, sampai sini sudah ya? Kalau sudah, perhatikan lagi. Ini di copy ke bawah, semuanya datanya sampai habis ya. Seperti kemarin ya, di copy. Buka SPSS, nah letakkan di bagian variabel ini di paste. Dah, jadinya kayak gini. Nah, ditunggu dulu. Di copy terus taruh di data view. Sudah sampai sini? Sudah? Belum? Sudah? Yang belakang sudah belum? Sudah ya? Lihat yang variabel view, yang sampingnya. Ya, diklik dulu. Ya. Sudah? Sudah. Yang atas ini dikasih tulisan nilai atau hasil nggak apa-apa, nilai. Yang bawahnya ini kelas. Sudah. Desimalnya diganti 0. Nah, sudah. Labelnya samain nilai sama kelas. Udah? Baru value-nya yang paling bawah, yang bagian kelas, sebelah kelas kan ada tulisan none itu loh. Value none, ya. Salah, oke. Nah, sudah. Terus, nah kita kasih nama ya. Nah, yang pertama value-nya 1. Ini yang labelnya adalah nilai pretest kelas kontrol ini ya, IX. Yang kedua berarti apa? Pretest
kelas eksperimen. Ya, di add ya, kayak kemarin persis. Ya, ditunggu dulu. Sudah. Kalau sudah di oke. Ya, di oke. Kita lihat data view-nya. Sudah ganti nilai dan kelas. Value-nya yang paling bawah sudah. Yang awal saya ketinggalannya Awal yang itu value yang pertama. Iya. Ya yang ini diklik, ada kotak kecil kan? Kayak gini nih diklik. Lah nanti tulis bagian atas 1, yang bawahnya pretest kelas kontrol di add. Dan izin mau pinjam kopi Allah. Kita balik ke data view lagi ya. Data view lagi. Seperti ini tampilannya. Ya, kalau sudah diklik analis biasanya. Ya. Sudah, terus diklik deskriptif statistiknya. Ya. Pilih yang explore. Sudah sampai sini? Analisis, deskriptif statistik, pilih yang explore. Diklik. Nah, munculnya kayak gini. Pilih yang diklik adalah nilai, ya. Pindah ke dependent list. Nah, pindah. Klik yang kelas, pindah ke faktor list. Nah, kayak gini. Kalau sudah, klik yang plot. Nah, kayak gini ya. Kalau kemarin kan kalian pilihnya normality ya. Nah, ini jangan diklik. Tapi yang diklik itu adalah power estimation. Jadi yang diklik yang power estimation. Kalau kamu mau normality, kamu kliknya normality. Nah, kita mau homogenitas, maka kliknya adalah power estimation. Lalu continue. Sudah, kalau sudah continue, di oke. Nah, disinilah nanti. Di sini nanti kalian akan dapat yang namanya deskriptif statistik ya. Jadi ini misalkan cara bacanya gini. Kelas nilai, kelas pretest, kelas kontrol. Nah, rata-rata statistiknya sekian. Jadi kalau pakai ini tuh nggak perlu kalian pusing kayak Kemarin. Dia akan ngitung sendiri, tapi datanya ini adalah data yang tunggal, bukan yang interval. Ya, terus kalau mau lihat mediannya juga ada di sini. Nah, varians itu yang S kuadrat, ukuran simpangan data itu loh. Ya, varian itu S kuadrat. Standard deviation itu standar baku itu loh. Nah, itu ada di sini. Jadi udah dihitung di sini minimumnya ini, maksimumnya ini, range-nya ini. Nah, ini namanya deskriptif statistik. Jadi hal-hal yang dapat dideskripsikan dari statistik. Jadi ukuran pemusatan data sama ukuran simpangan data. Iya. Tuh biar kalian nanti tahu, ya. Nah, ini juga sama yang di bawah. Nah, Budi kasih tips dan trik lagi. Median, modus itu namanya ukuran pemusatan data. Jadi dia itu ada di pusat situ data itu. Kalau ada data-data yang dekat banget sama 3 ini, maka data itu termasuk dalam bagian ukuran pemusatan data di daerahnya.
Biasanya ukuran pemusatan data itu data nilainya itu berdekatan. Coba kami lihat, meannya berapa? 68,6 dong. Ya. Mediannya berapa? 67,00 ya. Coba. Berarti ini kan ada di daerah yang berdekatan kan? Ya. Nah iya, nanti modusnya pun itu akan dekat antara 67 sampai 68 kalau di sekitar itu namanya ukuran pemusatan. Nah, itu. Jadi makanya Budwi gampang ngecek garapannya sampean. Nek ate engko meane sampean bener. Misalnya meane sampean niku adalah 60 misalnya 68 misalnya ya. 68 gitu. Terus habis itu mean kalian itu ada di daerah yang ada di 68. Pasti untuk mediannya itu ada di daerah situ, interval itu mesti. Ya. Oke ya. Sekarang yang penting adalah kita yang homogen. Nah, ini dia homogenitasnya. Nah, ini ada tulisan test of homogeneity of varian. Jadi ini tes homogenitas berdasarkan varian untuk varian. Nah, ini ada tulisannya Pak. Based on nah dia lihat. Berarti yang dilihat yang mana? Based on mean yang ini. Berapa berarti uji homogenitas untuk pretest? 0,222 untuk pretest. Nah, nanti post test sendiri. Itu caranya. Langsung jurusan. Nggak bisa. Karena apa? Ingat, Oke. homogenitas itu datanya harus kelompok yang sama. Apa itu namanya, karakteristiknya sama. Pretest sama Postes. pretest. Kan sama pretest sama pretest. Kayak tadi ini kan pretest semua. Nanti kalau kamu mau ngecek homogenitas post ya post-test A sama post-test B. Kayak gitu caranya. Nah, ini kalian copy atau screenshot ya. Kalau screenshot pakai screenshot yang rectangular ya. Jadi yang untuk bagian yang khusus di sini saja. Nah, yang pakai yang ini ya. Nanti tinggal ini aja udah selesai. Letakkan di bagian yang di sebelah sini. Nah, ini tes homogenitas untuk data pretest, kelas kontrol, dan eksperimen. Kalian tulisin dulu biar nggak bingung. Kamu klik di bagian sini, copy paste di sini, ya. Oke. Kesimpulan ini yang penting nih. Nah ini berarti nilai signifikansi berdasarkan mean atau rata-rata pada data tes, pretest, kelas kontrol, dan eksperimen sama dengan 0,222. Artinya apa ini? Bandingkan dengan 0,05. 0,22 sama 0,05. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nah, berarti dikasih tanda lebih besar dari 0,05. Berarti kesimpulannya apa? Ada di sini. Sama dengan normalitas kemarin. Kalau lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogen. Nah, ini sehingga data pretest, kelas kontrol, dan eksperimen adalah homogen. Udah? Oke? Sudah? Yang latihan yang untuk pretest dilengkapi kayak modelnya Budwi dulu. Baru kalian lanjutkan latihan untuk yang mencari Postes. post-test di sini. Letakkan di sebelah sini. Nah, ini contohnya Budi sudah buat di sebelah sini. Lalu berikan apa? Kesimpulan. Oke, atasnya diberi ini juga, diberi tulisan biar nggak bingung ya. Nah, ini dikasih tulisan. Nah, taruh sini ya. Oke, silakan mulai berlatih dulu. Nah, yuk silakan. Kamu buka YouTube-nya, linknya ada di bagian bawah sini. Ah, kalau bingung, tadi urutan Budwi ada yang ketinggalan, buka YouTube-nya lagi. Nah, oke, silakan. Berarti kesimpulannya di mana ini?
Homogen apa enggak homogen? Nek 0,016. Homogen. Tidak. Ya Tidak. sih. 0, Sampai iso iki nek gak iso nyimpulno ya percuma to, Nduk. 0,016 sama 0,05. Cek baleni itu Tidak lagi. Tidak homogen. Hah? Cek baleni meneh ambek Buding jelas ra iku meneh. Tidak. Tidak homogen. Piye? Kamu tak ambil situ-situ ya. Tekan aku. Piye? Tidak homogen. Piye? Tidak homogen. Tidak homogen apa homogen? Tidak. Ayo kon tak tutukan. 0,05. 0,005 bawahnya 0,016 ya apa iki? Tidak homogen. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Lebih kecil. Nah, lebih kecil homogen apa enggak? Tidak. Tidak homogen. Percuma iso SPS tapi gak iso nyimpulane ya percuma. Ya ayo. Kayak pengen anu kok penyakit bingung ambil 0,05 Ayo. Dilihat ini. Nah. Nah, anu dijejer Kak Budi tadi itu caranya dijejer gini loh, dilihat. No. Iki 05 di belakangnya 0 bukan 16 sampai 0,02. Ini sama dengan 0,02. Nah, 02 sama 05 kok, berarti yang lebih kecil dong. Oh, jadi 16 diingat-ingat. Ini desimal, bukan bilangan cacat. Ya? Yo, wes. Nah, pastiin dulu. Sampai sini dulu. Wes, belum ini. Kesimpulannya ditulis. Ayo. Sampai tutup kesimpulan, ditunggu sampai lengkap. Ya, pretest sama posesnya karena nanti buat kalian belajar. Ya. Buat kalian belajar ya. Ya. Oke, kalau yang sudah selesai sekarang kita buka selanjutnya ya. Yang dibuka adalah tugas. Nah, di sini ada tugas. Coba perhatikan Budi dulu. Di sini tugas ini ada 2 nak. Ya. Ini tujuannya buat latihan kalian ben gak lali sing wingi. Ya. Karena nanti waktu UAS kalian nanti uji validity reliability, normalitas, homogenitas sama regresi. Makanya harus latihan terus, nek gak latihan terus kok lali. Ya. Nah, ini tugasnya ada 2. 1 tugas uji normalitas dan yang kedua adalah tugas uji homogenitas. Datanya sama nak, datanya podo. Loh, datanya podo. Nah, data ini kamu coba cek apakah dia ujinya diuji normalitas. Ingat jumlahnya datanya berapa ini? 40. 40. Pakai Kolmogorov apa Spironov? Apa Spiro? Spiro. Oh ya, Spiro. Berarti pakai Spiro. Berarti Sapiro. silakan kalian untuk tugas 12 ini adalah 2 ini. 2. Ini diuji dulu normalitas atau diuji dulu homogenitas. Gak ada masalah. Kamu homogenitas dulu nggak masalah. Normalitas dulu nggak masalah karena ujinya beda. Dan monggo silakan mulai dikerjakan.